sementara sudah kami bahas dan kami anggarkan sebesar 19,3 miliar. Apakah 19,3 itu sudah benar lokasinya menurut aturan? Para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Jadi kami harap tidak mendengarkan bisikan-bisikan gaib yang menyesatkan dari orang-orang yang di sekitar Bapak Bupati ini. Alokasi anggaran penanggulangan COVID-19 atau Corona sebesar 19,3 miliar yang disampaikan Bupati Nganjuk Haji Novi Rahman Hidayat pada Selasa 24 Maret 2020 ketika menggelar press conference di RSUD Kertosono mendapat tanggapan keras dari pihak legislatif. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Raditya Haria Yuwangga adalah salah satu di antara puluhan wakil rakyat yang berani melontarkan tanggapan keras itu. Legislatif memang sudah diberi informasi terkait realokasi anggaran miliaran rupiah untuk penanganan COVID-19 itu. Namun secara formal pengajuan perubahan atau realokasi anggaran tersebut hingga saat ini belum disampaikan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD kepada Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kabupaten Nganjuk. Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat itu pun mempertanyakan anggaran apa saja yang akan direalokasi itu. Menurut Mas Angga, sapaan akrabnya, semestinya pemerintah Kabupaten Nganjuk mengacu pada sejumlah regulasi. Di antara regulasi itu adalah Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 81 ayat 1, 2, dan 3, di mana disebutkan bahwa perubahan realokasi APBD bisa dilakukan apabila dalam keadaan darurat. Mas, bisa dijelaskan terkait statement Bupati bahwa anggaran untuk COVID-19 ini senilai 19,3 miliar. Apakah itu sudah dikomunikasikan dengan pihak Dewan? Bahwa memang betul apa yang disampaikan Bupati, akan tetapi sejak diucapkan 1 minggu yang lalu itu kami di DPRD belum dikirimkan surat untuk perubahan anggaran. Jadi kami sudah menunggu 1 minggu lebih dari hari Senin kemarin sampai Senin sekarang, surat perubahan alokasi belanja daerah Kabupaten Nganjuk itu belum diberikan kepada kami. Jadi kami mempertanyakan anggaran 19,3 miliar yang katanya bersumber dari APBD Kabupaten Nganjuk itu dari lokasi mana saja. Karena apa? Di dalam pertama adalah Permendagri 13 tahun 2006 dan yang kedua adalah PP 54 2005 kalau nggak salah ya. PP 58 tahun 2005 dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 itu disebutkan boleh mengajukan perubahan anggaran di ketentuannya ada keadaan darurat. Nah, sedangkan Nganjuk ini kan belum dikategorikan keadaan darurat. Jadi kalau mau melakukan perubahan anggaran silakan, tetapi melalui prosedur dan mekanisme yang benar. Nah, apakah 19,3 itu sudah benar lokasinya menurut aturan? Kan kita juga nggak tahu. Karena itu pengalokasian untuk apa saja kita belum tahu rinciannya. Jadi yang di sini kita tanya, nah rinciannya mana? Terus nanti siapa yang mengeksekusi uang itu? Terus belinya di mana? Itu kan nggak ada kejelasan sampai sekarang. Nah, itu yang kami pertanyakan. Apakah pihak Dewan sudah mengingatkan pihak Pemkab? Sudah 1 minggu yang lalu, sejak Bupati itu melakukan statement itu disampaikan di Forkopimda dan Ketua DPRD secara langsung itu sudah ngomong kepada sekdanya untuk segera ditindaklanjuti. Tapi sampai dengan sekarang belum. Nah, berarti kalau 19, sekian itu sudah dieksekusi oleh pemerintah daerah itu sudah jelas menyalahi peraturan perundang-undangan. Dan hari ini 31 Maret 2020 Bapak Presiden Joko Widodo itu sudah melakukan satu instruksi bahwa kepala daerah itu tidak boleh dengan seenaknya sendiri merubah anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dari atas. Tapi pada intinya pihak DPR setuju dengan yang dilakukan pihak Pemkab ini, Pak? Kami belum tahu, karena kami belum tahu rinciannya.
Kalau untuk menyelamatkan orang banyak kami setuju, tetapi dengan catatan harus sesuai aturan dan mekanismenya. Nah sekarang yang garap pekerjaan 19,3 ini ke siapa uang itu? Gitu loh. Mas, upaya-upaya dari DPRD selanjutnya setelah tahu situasi seperti ini? Ya kami tetap menunggu, kami nggak akan bisa apapun sebelum bupati itu atau pemerintah daerah memberikan surat kepada kami terkait dengan perubahan anggaran keuangan. Nah, berarti kan setiap harinya kita di DPRD hanya melakukan tugas fungsi sesuai dengan mekanisme dan tupoksinya setiap bulannya, belum mengatakan darurat. Dan satu pesan kepada bupati, apabila sudah menetapkan Nganjuk ini sudah ditetapkan sebagai kawasan darurat militer, darurat sipil atau apapun, penguasa boleh mengalokasikan dengan secepatnya atau mengalihkan secepatnya anggaran untuk memakmurkan warganya. Tetapi Nganjuk ini belum ditetapkan sebagai kawasan darurat apapun sejenisnya. Jadi kami harap jangan seenaknya sendiri untuk merubah anggaran yang sudah kita sepakati bersama. Adapun Inpres, kalau jenengan menjadikan Inpres sebagai acuan, nah daerah yang boleh melakukan Inpres 4 tahun 2020 itu adalah daerah yang sudah ditetapkan oleh gugus Covid yang ditentukan. Nganjuk ini belum, gitu loh. Jadi harapan saya ke depan untuk bupati ini tidak mendengarkan bisikan-bisikan goib yang menyesatkan dari orang-orang yang di sekitar Bapak Bupati ini. Karena apa? Kami juga mendukung apa yang dilakukan pemerintah daerah asalkan sesuai aturan. Apabila surat itu tidak dikirim ke Dewan, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Dewan? Ya nantinya di dalam LKPJ kita tidak akan menyetujui, dan apabila dimasukkan di perubahan anggaran kita tidak akan menyetujui juga. Berarti artinya bupati dan teman-temannya sudah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya secara prosedural ini bupati melanggar ya? Secara prosedural kita belum tahu sudah dieksekusi atau belum. Kalau sudah dieksekusi berarti sudah melanggar. Kalau belum tereksekusi belum dikatakan melanggar. Tugas kita adalah mengingatkan. Gitu loh. Informasinya salah satu anggaran itu diambilkan dari anggaran kunjungan kerja DPR, apa itu benar Pak? Kami nggak ada masalah mau diambilkan dari manapun asalkan rincian kegiatannya, rincian anggarannya itu jelas. Bupati boleh mengambilkan dari mana saja, itu monggo, boleh. Cuma yang harusnya kejelasannya adalah rincian itu ditetapkan bersama oleh Badan Anggaran dan pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakili oleh tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. Selama itu belum dilakukan tidak akan bisa dirubah anggaran. Kecuali tanda kutip Nganjuk sudah ditetapkan dalam kawasan darurat militer, darurat sipil atau apapun sejenisnya. Ada himbauan atau saran untuk pihak Pemkab Nganjuk Pak? Ya, himbauan kami adalah ikuti mekanisme perundang-undangan yang betul, jangan mengambil langkah seenaknya sendiri. Kita ini hidup di dalam suatu negara dan harus kita mengikuti aturan bernegara yang baik dan betul. Reaksi keras dan pedas yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk itu berdasarkan konteks kedaruratan. Bupati Nganjuk belum menetapkan kondisi darurat namun sudah menyampaikan realokasi anggaran bernilai miliaran rupiah kepada publik. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga telah memutuskan bahwa pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar untuk menangani wabah COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona tersebut. Menurut Presiden Jokowi, dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan peraturan pemerintah atau PP tentang pembatasan sosial berskala besar serta keputusan Presiden tentang kedaruratan kesehatan. Dengan adanya regulasi tersebut, Jokowi meminta kepada kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri dalam menangani wabah COVID-19. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah
tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sesuai undang-undang, PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas COVID-19 dan Kepala Daerah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan pemerintah PP tentang pembatasan sosial berskala besar dan Kepres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Dengan terbitnya PP ini semuanya jelas. Para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang dan PP serta Kepres tersebut. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah. Pemerintah juga telah memutuskan status kedaruratan kesehatan masyarakat akibat virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga telah membuat sejumlah kebijakan agar masyarakat mendapat kompensasi atas kebijakan yang telah diterapkan. Sebelumnya, Bupati Nganjuk Haji Novi Rahman Hidayat menyampaikan jika pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menganggarkan total dana sebesar 19,3 miliar untuk penanganan virus corona atau COVID-19. Anggaran tersebut akan dibagikan ke 2 RSUD dan Dinkes di Kabupaten Nganjuk. Dana itu menurut Bupati diambilkan dari beberapa sumber dana dengan rincian pembagian pos RSUD Nganjuk sebesar 6 miliar 290 juta, RSUD Kertosono senilai 6 miliar 510 juta, dan Dinas Kesehatan sebesar 6 miliar 500 juta rupiah. Pada kesempatan hari ini, kami beserta seluruh Forkopimda memantau, memeriksa kesiapan ruang-ruang isolasi yang ada di Rumah Sakit Nganjuk sekaligus Rumah Sakit Kertosono. Yang baru saja bersama-sama kita saksikan bagaimana kesiapan dari rumah sakit dalam memenuhi kebutuhan ruang-ruang khusus untuk isolasi para pasien nantinya. Saat ini di Rumah Sakit RSUD Nganjuk sudah disiapkan sementara 8 kamar isolasi, sedangkan yang ada di Rumah Sakit Umum Kertosono sini disiapkan kurang lebih 35 ruang isolasi atau tempat tidur untuk pasien yang membutuhkan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Nganjuk juga mempersiapkan APD, kemudian rapid test, kemudian obat-obatan yang dibutuhkan, kemudian disinfektan, dan juga kebutuhan lainnya. Alhamdulillah, sementara sudah kami bahas dan kami anggarkan lewat anggaran daerah sebesar 19,3 miliar. Ini harapan besar sekali bagi kami pemerintah Kabupaten Nganjuk, mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk dimanapun berada, dan juga para pemirsa dimanapun berada, untuk yang pertama kita mematuhi himbauan, instruksi, dan juga aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah
baik itu dari instruksi Presiden, maklumat Kapolri, dan juga instruksi maupun surat edaran dari Bupati maupun Gubernur. Saya berharap betul-betul masyarakat kerjasamanya untuk bisa mengurangi ataupun menunda aktivitas yang bersifat mengumpulkan massa. Selain itu, Bupati Novi Rahman Hidayat juga telah mengeluarkan surat edaran untuk ASN. Surat edaran itu sudah berlaku sejak Kamis 26 Maret 2020 yang lalu. Adapun isi surat edaran itu diantaranya adalah: yang pertama, memberlakukan sistem shift 1 hari kerja di kantor dan 1 hari kerja di rumah. Kedua, pembagian shift dikecualikan bagi pejabat tinggi pertama dan administrator. 3, pembagian perangkat daerah atau unit kerja yang melakukan pelayanan publik tidak mengikuti angka 1 sistem shift jam kerja. Yang keempat, ASN yang melakukan shift kerja di rumah tetap melaksanakan observanger sesuai dengan jam kerja. 5, menunda perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah kecuali urusan penting dan mendesak. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.